Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Oh, masih pada makan ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Mana tangan-tangan yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan dulu. Puji Tuhan. Yang datang hari ini adalah orang-orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Yang setuju nyatakan amin. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kita tidak akan pernah lupakan semua kebaikan Tuhan buat kita, amin. Sekalipun mungkin pembicara masih dalam perjalanan, tapi karena waktu sudah terus berjalan, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau beri hati kita yang terbaik buat Tuhan. Yang masih makan tidak apa-apa, makan aja dulu selesai. Habis satu potong itu kita siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau buka hati kita. Masing-masing kita datang sama Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia. Ini hidup kami Tuhan. Selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selama kami ada, hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Semua yang terbaik yang ada dalam diri setiap kami mau datang persembahkan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Holy Spirit. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kebaikan-Mu kami terima hari ini Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku tak dapat lupakan. Katakan, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. aku apa adanya. Yes. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita nyatakan pujian ini dengan segenap kerinduan kita datang sama Tuhan. Ku tak dapat mencerita kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. yang ku terima, Amin. Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan kami berharga. jadikan ku berharga.
dalam setiap kami Tuhan. Amin, amin. Oh, selamatku hidup, yes, menyembahmu. Oh, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Katakan bersama-sama, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati kami yang Kau lihat Tuhan, Kau cari di tempat ini Yesus, biar Engkau temukan di dalam kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Umat Tuhan saja nyatakan pujian di dengan hatimu. Tuhan yang melihat rupa, Tuhan tidak datang melihat keadaan kita. Tuhan gak pandang harta kita, tapi dilihat hati kita. Yes Lord, yes Jesus. Bersama nyatakan, selamatku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, amin, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorak-sorak bagi Allah kita. Serukan haleluya.
bukan Tuhan yang memandang. Oh hati kami yang Kau cari Tuhan. Yes, biar Engkau temui kepada setiap kami umat-Mu di tempat ini. Oh selamatku, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku,
ada dalam setiap hidup kami. Kami datang dan letakkan di kaki-Mu Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada kelepasan, dalam hadirat-Mu ada mujizat, dan dalam hadirat-Mu kami dilepaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap lebih lagi bersukacita, bersorak bagi Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap berikan yang terbaik, tubuh kami yang terbaik untuk melompat bagi Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tepuk tangan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dalam tepuk tangan ada mujizat. Bahkan dunia pun, tempat-tempat olahraga pun ikut-ikut ya. Tepuk tangan itu bukan aturan organisasi, bukan aturan Dorea, tapi aturan firman Tuhan. Banyak tepuk tangan sehat. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Tos kiri kanan bilang Tuhan dahsyat ada di tempat ini. Haleluya. Ya sama-sama nyatakan. Anak muda jangan jaim ya. Yang masih kuat, yuk kita melompat buat Tuhan. Sama-sama nyatakan. Na 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 na. Lagi katakan.
kita di tempat ini yang siap terima kemenangan dari Tuhan. Jadi sesuai dengan imanmu, amin. Siapa yang mau menang katakan amin. Yes, semua sama-sama nyatakan pujian ini. Woo! Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Ayo, kita menang dari sakit penyakit. Kita menang dari masalah. Angkat tanganmu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Atas segala setan. Haleluya. Lagi dengan iman. Ku menang bersama. Aku menang Tuhan di dalam peperangan. Sekali lagi ya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Ku menang bersama. Ini iman kami, umatmu di tempat ini. Dorea bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, ku menang. Sama-sama. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku. Dia berkata, ini imanmu. Kuat melangkah bersama. Siap-siap. 1, 2, ku bersorak. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak. Haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, sama-sama. Ku menang lagi. Ku menang sekali lagi. Ku menang. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Kita menang di tempat ini. Haleluya. Umat Tuhan yang menang boleh silakan duduk. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Dahsyat kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kemenangan, kekuatan, kelepasan itu terjadi atas kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin saudara anak-anak muda. Katakan amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dia sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Dia mampu ampuni setiap dosa kita. Dan di dalam nama Yesus, dengan iman kita, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi. Yes Lord. Ini setiap hati kami yang rindu Tuhan, untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan. Engkau yang mengalahkan maut, Engkau yang memberikan kemenangan buat kami Tuhan. Haleluya. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan. Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Waktu kita datang kepada Tuhan, Dia akan ubahkan setiap kita. Kalau engkau
yang datang hari ini, engkau terkutuk, engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau dipulihkan Tuhan hari ini. Mungkin engkau sedang mengalami goncangan dalam setiap keluarga. Mungkin engkau sedang mengalami goncangan dalam usahamu. Dia mampu mengubah kutuk jadi berkat. Dia mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Dia Allah yang dahsyat ada di tempat ini. Kehebatannya buat kita pasti yes dan benar itu akan terjadi. Sama-sama nyatakan, tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut, dalamnya aku menang. Boleh dari awal, mari umat Tuhan sama-sama nyatakan pujian ini lagi, katakan tak berdaya Dia yang datang kuatkan hidupku, di dalam Dia kita menang. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Yes. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama, mari lagi katakan, dalam nama Yesus. Nyatakan terus imanmu. Dia ubah kutuk jadi berkat. Haleluya. Dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama, umat Tuhan saja katakan pujian ini. Dalam nama Yesus untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Yes Tuhan. Nama Yesus ada kemenangan. Ini iman umat-Mu Tuhan. Kami dipulihkan. Dalam nama lagi, oh dalam nama Yesus, oh kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan.
ketika Tuhan hadir, kami percaya yang mengalami sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang di tengah badai, Tuhan sanggup tenangkan badai. Dan kami percaya di dalam badai kami menemukan sesuatu yang spesial bersama dengan Tuhan. Kami percaya semua jemaat yang saat ini berhadapan dengan jalan buntu, usaha macet, usaha sepi, kami yakin ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan akan berikan bagi kami. Bukakanlah pintu-pintu berkat-Mu atas kami Bapa. Kami merindukan lawatan Tuhan secara pribadi. Kami percaya malam hari ini apa yang kami doakan di hadapan Tuhan terjadi mujizat, ada jawaban luar biasa Tuhan kerjakan bagi kami. Engkau yang mengalami sakit, tumpangkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit dan katakan dengan iman, aku sembuh, aku pulih, aku alami mujizat spesial dari Tuhan. Aku pulang dengan sorak-sorai, aku pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar kebenaran firman Allah. Pengurapan yang dahsyat Engkau berikan bagi kami. Dan segala pekerjaan kuasa kegelapan hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Ya, sehat semuanya. Puji Tuhan. Toleh kanan kiri dan berkata, puji Tuhan, kamu masih tetap hidup sampai hari ini. Amin. Iya. Masih hidup semuanya ya. Wah, saya senang melihat yang pakai seragam masih hidup semuanya, puji Tuhan ya. Ya. Bapak Ibu kalau berbicara tentang Sadrak, Mesak dan Abednego mungkin kita hafal banget ya. Tetapi saya menemukan poin yang sangat luar biasa di dalam saya merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca secara bergantian dengan nada alto, amin. Ya, Daniel pasal 3. Kita baca dari ayat yang ke-13 dulu ya, bergantian sampai dengan ayat 25. Saya duluan baru saudara. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, ayat 14 silakan. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Silakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat.
Ayat 25 terakhir. Sama-sama. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saya percaya bahwa di setiap badai yang kita hadapi, di setiap medan perang yang saat ini mungkin kita jalani, percaya kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang mendampingi kita. Karena kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego, dia melawan raja loh. Karena untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan. Bayangkan, raja punya peraturan dilawan, ini membahayakan. Sampai-sampai kita melihat raja geram, raja marah, raja emosi. Karena 3 orang ini tidak tunduk pada aturan raja. Dan kita melihat konsekuensi adalah kematian. Dan kita akan lihat poin penting yang bisa kita angkat di sini, kita pelajari dari ketiga orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang pertama adalah mereka tetap bertahan walaupun nyawa terancam. Bapak Ibu, kita melihat mereka tidak takut mati demi mempertahankan iman kepada Tuhan. Karena kita lihat contoh juga ya bagaimana Daniel di gua singa. Bayangin saudara ya, singa tidak dikasih makan, puasa beberapa hari. Tiba-tiba Daniel masuk, apa dia tidak dikeroyok oleh singa? Ya, orang kalau lagi kelaparan saja, apa aja bisa disantap sama dia. Ini loh singa. Tetapi kita lihat penyertaan Tuhan bagi orang benar selalu nyata. Sekalipun kita berada di gua singa, Tuhan tidak akan biarkan kita dimakan oleh binatang buas. Kalau belum waktunya mati, nggak bakal mati, amin. Ya, makanya saya selalu tanya, waktu musim corona siapa yang terpapar virus corona? Banyak ya? Kenapa Anda tidak mati ya? Karena cicilan belum lunas, amin. Saudara, kalau sampai hari ini kita belum terangkat, walaupun ada yang minta-minta mati loh saudara, tapi kalau belum waktunya, nggak bakal saudara. Amin. Kenapa saudara belum terpanggil? Karena memang kontraknya belum selesai. Ya. Karena memang masih ada tugas. Kalau saudara ini dikasih tugas sama perusahaan, misalnya dilempar ke Papua. Kalau atasan mengatakan waktunya kembali, pasti akan kembali karena Anda tidak akan bisa bertahan di Papua kalau bos enggak menyuruh kan? Ya begitu juga kita dengan Tuhan. Walaupun mungkin diagnosa dokter mengatakan Anda punya jantung sudah sekian %. Anda punya penyakit sudah membahayakan. Tetapi saya mau katakan diagnosa dokter bisa dirubah dalam sekejap. Saya pernah alami itu saudara. Detik-detik saya mau operasi jantung di Penang. 5 menit ya sebelum operasi. Saya melihat kuasa Tuhan itu dahsyat. Sampai dokter anestesi, dokter semua sudah pada kumpul, dokter jantung masuk dan dia mengatakan, saya mau periksa dulu ya komputernya. Tetapi dia dapati apa? Dia ngomong sama saya. Dia ngomong sama dokter anestesi. Nggak jadi operasi. Karena sudah terjadi miracle. Sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Saya dengar ini benar apa enggak ya? Dan dokter anestesi disuruh cabut semua kabel-kabel dalam tubuhku. Nggak jadi operasi hari ini. Waktu saya mendengar itu saudara, ya, saya bilang terima kasih Tuhan karena komputer juga bisa dihack sama Tuhan, amin. Ya, sehingga dalam sekejap terjadi perubahan yang luar biasa. Tetapi jangan saudara mendengar kesaksian ini terus mengatakan Tuhan, saya juga mau. Kalau Tuhan gak mau, Anda gak boleh paksa, amin. Ya. Walaupun Pak Henry pinginnya cepat lari. Kalau Tuhan bilang, Pak Henry harus jalan dengan tongkat. Supaya engkau bisa mencicipi penderitaanku di kayu salib. Waktu aku naik ke Golgota, aku pikul salib, tidak ada yang tolong aku. Jadi kalau Pak Henry sampai hari ini bawa tongkat, mujizat, amin. Jadi jangan paksa Tuhan. Selagi Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup saya dan saudara, dia pasti akan melakukannya. Satu ketika saudara, gereja saya itu pernah hampir dibakar. Ya, gak tahu hari itu saudara, saya kepingin sekali ke gereja dengan membawa celana pendek karena saya kepingin sekali sampai jam 3 saya ada di gereja. Dan benar saudara ya, selesai kebaktian, jemaat pada pulang, saya ganti baju pakai celana pendek segitu saudara ya. Tiba-tiba datang 9 orang, dari Brimob, dari polisi, dari RT, pokoknya 9 orang penguasa. Waduh, saya dengar ada pemusik tinggal 1 di parkiran, dimarah-marah itu pemusik.
Dia bilang gini, siapa pemilik ini? Siapa pemilik ruko ini? Dasar dablek. Wah, pokoknya dia marah-marah. Saya dengar itu ketakutan, saudara. Karena semua sudah pada pergi. Tinggal saya sama satu pengerja. Saya cuma bilang gini, Tuhan, sampai dia masuk di kantor gereja, dia sedang masuk di area kerajaan Allah. Dan kalau dia masuk di area kerajaan Allah, dia tunduk pada aturan kerajaan Allah. Waduh saudara, saya waktu mempersilakan mereka masuk, saya lihat mata mereka udah merah. Marah-marah luar biasa. Saya cuma ya mendengar, tetapi saya lihat ya, saya nggak tahu apa yang saya perkatakan. Setiap kali mereka bicara, selalu Tuhan katakan dengan saya sendiri sampai heran, saya kok bisa bicara begitu ya? Sampai pada akhirnya saudara ya, di akhir pembicaraan, itu orang itu 9 bilang gini, Bu, kalau ada apa-apa untuk gereja ini, jangan sungkan, telepon saya. Aduh haleluya. Ya, sampai hari ini gereja kami tidak dibakar saudara ya. Sementara gereja-gereja di sekitar kami sudah ditutup semua. Saya melihat kalau ada penyertaan Tuhan gak usah khawatir. Ya, kalau ada penyertaan Tuhan, sistem pemerintah bisa berubah. Sistem di dalam dunia ini bisa berubah. Aturan negara bisa berubah. Aturan pajak juga bisa berubah. Tetapi sistem kerajaan Allah tidak pernah berubah untuk saya dan saudara. Dia masih memberikan kita makan. Dia masih memberikan kita kenyamanan. Karena contoh kita lihat Elia. Tuhan kirim dia ya di tempat yang sunyi, yang gersang. Tetapi aduh luar biasa ya. Bayangkan burung bisa kasih makan tepat waktu, pagi dan petang. Burung datang kasih makan. Bahkan saya lihat daging yang terbaik, roti yang terbaik Tuhan kirim melalui burung. Kenapa burung gak makan ya? Bukankah ini tanda penyertaan Tuhan? Saya percaya bahwa sampai hari ini kita masih dalam kondisi bernafas. Makan, minum, pakai kita, keuangan, kesehatan kita pasti dijamin oleh Tuhan. Katakan di kanan kiri, ojo khawatir. Ya, nggak usah emosi kali, amin. Ya, nggak usah maya-maya, amin. Ya, percaya ada pertolongan Tuhan dan tepat pada waktunya Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kita lihat bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego ini, walaupun nyawanya terancam, tetapi mereka tetap tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka berani hadapi tekanan apapun. Karena mereka itu akan jadi tontonan loh saudara. Bayangkan mereka diikat dan dimasukkan ke dalam api. Sedangkan yang gotong aja bisa mati. Apalagi mereka yang dimasukkan dalam api. Kita melihat bagaimana suasana itu mencekam. Bagaimana suasana ini. Waduh mungkin kalau mereka punya istri ya. Saya juga nggak bertanya waktu di Alkitab siapa istri-istri mereka ya. Tetapi yang saya tahu mereka pasti ada keluarga. Pasti mereka sudah menyebutkan pesan-pesan terakhir. Ya, mereka pasti sudah nangis, saudara. Tetapi kita melihat apa yang dikhawatirkan tidak pada kenyataan. Banyak kali khawatir kita lebih membuat kita tertekan ya. Sebenarnya Tuhan akan melakukan mujizat besar, tetapi karena kekhawatiran, wah kita tambah drop gitu saudara. Karena saya melihat ya ada yang saya layani, ternyata dokter Indonesia salah diagnosa. Jadi sakitnya itu bukan kanker, dia bilang oh kanker usus. Sampai pada akhirnya jemaat saya ini dalam seminggu turun berat badan 8 kilo. Saya bilang coba periksa ke Singapura, siapa tahu bukan kanker loh. Dia sudah depresi tingkat tinggi saudara, karena dokter katakan ini sudah kanker stadium akhir. Akhirnya pergilah dia ke Singapura dan ternyata saudara dia bukan sakit kanker ya, dia cuma usus buntu. Haleluya, waduh haleluya. Sampai sekarang masih hidup sehat ya, tetap bekerja. Tapi saya lihat ya, kalau orang dilanda dengan ketakutan, iman pasti drop. Dan kalau orang dalam kondisi wah mengalami yang namanya kebimbangan, kekhawatiran berlebih, itu yang membuat dia mati daripada penyakitnya. Betul? Makanya kepada kita yang mungkin diizinkan Tuhan mengalami sakit, jangan khawatir. Kalau belum diizinkan untuk mati gak akan pernah mati. Amin. Mungkin Anda bisa mati sekejap tapi dalam waktu 3 hari Anda bisa bangkit lagi. Amin. Ya itu yang pertama.
Saya melihat Sadrak, Mesak dan Abednego tetap bertahan walaupun nyawa terancam. Bagaimana dengan saudara? Apakah tetap bertahan? Ketika mungkin sudah pisau di sini dan mengatakan pilih siapa? Aduh, haleluya. Saya yakin Anda akan berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Yang kedua, walaupun tidak ditolong, mereka tetap setia. Wah, ini hebat loh. Mereka ngomong sama raja, walaupun Allah kami tidak menolong, tetapi kami tidak akan pernah bergeser dari rencana Tuhan. Kami tidak akan mengkhianati Tuhan. Ini orang-orang radikal, saudara. Jangan pernah saudara datang di tempat ini hanya untuk mengejar mujizat. Jangan pernah Anda datang di sini hanya mengejar berkat. Jangan Anda datang di sini hanya karena karunia nubuatan. Kalau Anda tidak berbuat, tidak terjadi loh, saudara. Walaupun mungkin ada 100 pendeta yang punya karunia penglihatan, punya karunia mengusir setan, Anda tidak pernah berubah, Anda nggak pernah setia, nggak terjadi mujizat. Amin. Ada banyak orang yang datang kepada saya salah arti, saudara. Tadi saya sudah ngomong di LOF ya. Saya ada di mobil, tiba-tiba ada jemaat telepon. Saya lihat sudah 6 atau 7 kali. Wah, miss call. Saya coba telepon balik, kayaknya ini penting. Taunya saudara, dia bilang gini, Ibu Hesti, tolong saya ini jalan-jalan di mall. Tiba-tiba saya punya dompet hilang. Ibu kan punya karunia. Coba ibu doakan, di mana dompetnya? Aduh, haleluya. Emang saya ini anjing pelacak ama? Saya bilang sedangkan saya kehilangan sesuatu, saya bertanya Tuhan, Tuhan diam. Karena ini masalah kelalaian. Betul? Saya juga lihat ya ada orang-orang yang, wah ini ada dari perusahaan obat ya. Telepon saya, Bu Hesti saya punya sertifikat tanah hilang, saya nggak tahu kemana, tolong Bu. Ibu kan punya mata yang bisa melihat, tolong itu ada di mana? Aduh ajaib, amit-amit, haleluya. Ya. Saya sampai gelo ya, orang kok hanya bisa mengejar nubuatan ya, mengejar hamba Tuhan tanpa dia menyadari Tuhan lebih besar dari semuanya. Saya jadi heran loh, ada orang-orang yang seperti itu. Hanya mengejar Tuhan, mengejar hamba Tuhan. Kalau saudara hanya mengejar hamba Tuhan, pulang dengan kecewa. Tapi kalau saudara mengejar Tuhan, firman Tuhan itu adalah Tuhan, maka saudara akan pulang dengan sorak-sorai. Amin. Satu ketika saudara saya menggoncangkan rumah saya sendiri ya. Wah, saya bilang ini, tolong. Ya kebetulan di rumah saya banyak orang waktu itu ya. Karena saya ada beberapa anak-anak asuh, ada beberapa hamba-hamba Tuhan. Pokoknya di rumah saya itu lumayan banyak orang. Ada sekitar 18 orang di rumah saya dan itu sudah bertahun-tahun. Apa yang terjadi, saya bilang, tolong carikan saya punya HP yang hilang. Si anak-anak saya bilang, Mami tadi di mana Mami? Mami tadi jam ini. Mereka mulai tanya, pokoknya Mami ada di sini, terus Mami ada di sini, cuma di seputar rumah gitu. Semua pada cari, heboh saudara. Saya bilang, coba cari di mobil. Nggak ada apa, nggak ada Mami, semua nggak ada. Akhirnya saya pergi lagi ke mobil, saya coba cari, iya tadi kan saya antar si Devta ke sekolah ya, jangan-jangan ada di mobil, bawa mobil gitu ya. Tapi mereka bilang nggak ada semua. Saudara, waktu saya nunduk melihat di bawah setir, di tempat duduk, saya nunduk gini, aduh saya tertawakan diri saya sendiri saudara. Ternyata HP-nya sedang saya pakai untuk bicara dengan orang. Apa enggak genes saudara ya. Ternyata saya lagi ngomong sama orang, saya suruh semua orang cari HP saya. Aduh amit-amit, haleluya. Ya. Jadi seberapa banyak kita yang kadangkala pelupa, kita merepotkan orang, betul? Kita yang salah tapi kita menyalahkan orang. Ya, banyak kali kan kita gitu ya. Tadi saya kasih di LOF gini. Ada 2 ilmu yang tidak diberikan oleh fakultas. Ada 2 ilmu yang tidak masuk dalam SKS. Ada 2 ilmu yang tidak masuk dalam mata kuliah dasar umum atau MKDU. Ilmu apa? Ilmu tahu diri dan ilmu tahu batas. Kalau ilmu bela diri kita luar biasa saudara. Apalagi istri-istri kalau kedapatan berbuat salah, ilmu bela dirinya akan muncul. Betul? Kita kalau bela diri, paling pintar. Kita kalau kambing hitamkan pembantu, kambing hitamkan anjing sekalipun, ya kita orangnya para ibu-ibu, haleluya. Tapi saya percaya dengan kita bergaul karib dengan Tuhan, maka kita akan tahu diri dan tahu batas. Ya, semua di dalam perjalanan kehidupan ini, saudara, saya mau katakan,
Kalau Tuhan ada izinkan kita melewati pergumulan-pergumulan berat, berarti ada mujizat yang Tuhan akan persiapkan di sana. Ya, terkadang saya bilang tidak dijawab oleh Tuhan. Mungkin engkau bertanya Tuhan dan tidak dijawab. Saya katakan itu juga sebuah jawaban loh. Karena Tuhan selalu bermain waktu, tidak? Tuhan itu selalu bermain waktu. Kalau Anda meminta tidak ada jawaban, saya percaya itu pun sebuah jawaban. Ya, karena banyak kali saudara kita melihat ada yang Tuhan pending, nggak langsung Tuhan jawab. Ternyata Tuhan itu sudah mempersiapkan yang lebih. Tuhan tidak pernah berhutang dengan saya dan saudara. Tapi Tuhan ingin melihat apakah hatimu berubah, apakah pikiranmu berubah. Jangan-jangan engkau hanya mengejar mujizat. Tuhan terlalu mudah untuk melakukan mujizat. Tetapi apakah hidup kita bertumbuh berakar di dalam Tuhan? Karena banyak kali kita kalau sudah alami mujizat besok kumat lagi kan. Banyak yang gitu ya. Coba toleh kanan kiri, kamu juga banyak kumatnya nih. Hah? Banyak kali kita kumat kan ya. Hari ini semangatnya luar biasa, besok sudah semaput, haleluya. Nah, ada orang yang luar biasa dia memotivasi orang. Tapi besok dia yang drop, haleluya. Besok jadi pembicara yang hebat. Tetapi besok dia tiarap, haleluya. Saudara, biarlah iman kita ini akan selalu maju di dalam Tuhan. Walaupun Anda disinggung, walaupun Anda direndahkan, dibicarakan, tetap layani Tuhan dengan sepenuh hati. Saya yakin ketika engkau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, pasti ada kejutan yang Tuhan akan siapkan buat saudara. Seberapa banyak di sini yang kepingin dapat kejutan dari Tuhan? Waduh, Pak Johan, Pak Edi, Ibu Eli di belakang cepat sekali angkat tangan. Kayaknya mereka semua sudah lagi kebelet, haleluya. Ya, saya percaya itu kejutan Tuhan akan berikan bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Saya sudah pernah cerita, saya dapat rumah gratis dari Ibu Haji loh. Ya, saya tidak pernah menyangka ketika saya mendoakan Pak Haji, mereka ada nasar di hadapan Tuhan untuk memberikan saya rumah. Saya sudah nggak ada hubungan 3 tahun dengan mereka. Tiba-tiba 3 tahun kemudian mereka telepon, Ibu ada di mana? Boleh berangkat sekarang? Kami siapkan tiket pesawat. Saya bilang ada apa? Ada sesuatu, pokoknya Ibu berangkat. Singkat cerita saudara, saya sampai di sana karena ini Ibu Haji, Ibu notaris, dia bilang gini, Ibu tinggal tanda tangan. Saudara, saya sampai nggak percaya. Apakah ini untuk saya? Iya. Karena waktu 3 tahun yang lalu Ibu mendoakan suami saya sembuh. Kami nasar sama Tuhan. Kami akan berikan rumah buat Ibu. Saking saya punya muka nggak berubah gitu, berubah karena saya nggak percaya. Suami istri ini pikir gini, Bu Esi nggak terima ya. Berkatnya mungkin cuma 4 kamar. Mereka dua tarik saya ke teras dan mengatakan gini, Bu, seberang rumah ini yang pojok itu ada 16 kamar. Apa ini aja yang 16 kamar? Waduh, saya bilang, enggak, 4 kamar aja sudah cukup buat saya. Saya kaget aja. Kok Bapak Ibu memberikan rumah ke saya? Mereka katakan, kami sudah nasar 3 tahun lalu. Berkat disimpan 3 tahun saudara. Enggak pernah saya bayangkan, enggak pernah saya pikirkan. Tapi itu yang disiapkan oleh Tuhan. Makanya kalau mana engkau menabur, jangan minta atau jangan menuntut, langsung dijawab, langsung berbunga. Saudara, Tuhan simpan dulu. Ketika Anda butuh, Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Yang butuh rumah coba angkat tangan. Yang sudah ada rumah butuh rumah lagi angkat tangan. Ya, kalau saya butuh saudara karena saya punya 3 anak. Saya juga berdoa melalui tangan saya, anak-anak saya dapat rumah. Amin. Iya, apalagi yang sudah punya putu, pasti juga merindukan cucu saya. Kiranya Tuhan berkenan, cucu saya juga Tuhan berikan rumah. Betul? Karena firman Tuhan berkata orang benar selalu keturunannya diperdulikan Tuhan. Jadi yakin anak cucumu diberkati Tuhan, amin. Percaya anak cucumu akan diberikan kebahagiaan, kelimpahan, keberkatan? Ya, percaya? Nah, percaya di sini ada orang, ada papa-papa, ada opa-opa, oma-oma akan dapat cucu? Ada? Wah, kayaknya Pak Irwan nih, amin 100 kali nih. Ya, saya tidak tahu persoalan saudara, tetapi saya percaya apa yang saudara rindukan itu pasti akan terjadi. Saya barusan dari
dari Semarang terus ke Jogja ya. Jogja ke Surabaya, baru ke Jakarta, baru ke Bandung hari ini. Bapak Ibu tahu, saya sampai menangis ketika mendengar kesaksian dari seorang bapaknya namanya Bapak Stephen. Dia ternyata dari 2017 bergumul untuk memiliki anak. Saudara, bulan lalu saya ketemu dia dan istrinya berdoa supaya Tuhan memberikan anak. Minggu lalu saya ada di Semarang, dia bersaksi bahwa bulan lalu didoakan. Ternyata hari ini dia bilang gitu, istri saya sudah hamil. Ya, dari tahun 2017 mereka bergumul, tahun 2025 Tuhan melakukan mujizat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, amin. Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, ketika engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kau harapkan. Terima kasih. Haleluya. Siapa yang main musik barusan? Dia bunyi sendiri ya. Haleluya. Ada utusan surga. Amin. Ya. Ya. Orang tuh bisa saja kecewa loh saudara, ketika Tuhan tidak menjawab doa. Orang bisa saja murtad loh saudara, ketika bertahun-tahun sakitnya nggak pernah sembuh. Bisa saja orang bilang, di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Tetapi saya mau katakan tetap bertahan. Amin. Walaupun kenyataannya saudara masih sakit, tapi yakin percaya selalu ada mujizat. Di waktu yang tepat Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah bagaimana 3 orang ini tidak pernah kompromi dengan dosa. Mereka berani berkata tidak terhadap dosa. Ini penting saudara. Ketika engkau ditawarkan, wah duit perusahaan ini nganggur, bagaimana kalau saya putar supaya dapat bunganya? Atau uang gereja diputar supaya dapat bunga. Haleluya. Ada yang begitu loh. Ya. Saudara, kalau itu bukan uangmu, jangan coba-coba menyentuh apa yang bukan milikmu. Amin. Kalau engkau dipercayakan jadi bendahara di sebuah perusahaan, tahu diri dan tahu batas. Amin. Engkau dipercaya, engkau harus jaga integritas. Kalau bukan milikmu, jangan coba-coba Anda gunakan pada hal-hal yang bukan dalam kapasitasmu. Contohnya saja masalah telepon aja ya, telepon kantor. Ada beberapa pemilik atau owner perusahaan sampai mengeluh. Kok bayar telepon kantor sekian juta? Setelah diteliti, ada yang sembarangan memakai telepon. Mentang-mentang bukan dia yang bayar. Wow, telepon interlokal sana. Ke keluarganya si A si B. Bagaikan bos. Haleluya. Mendirikan kebahagiaan di atas penderitaan bos. Haleluya. Ada di sini yang begitu? Ya, aji mumpung. Bos yang bayar. Saudara, kalau bukan kapasitasmu, jangan coba-coba menggunakan apa yang bukan menjadi kepemilikanmu. Atau walaupun engkau dikasih kepercayaan, jangan seolah-olah ya engkau menggunakan berkat itu semena-mena. Kalau Tuhan kasih tanggung jawab, engkau bertanggung jawab bukan kepada bos, tetapi kepada Tuhan. Ya. Begitu juga saudara, kalau Anda sekarang ini datang misalkan, Ibu Lili masak ya, bikin kue. Kalau cuma satu orang satu, jangan ambil satu orang dua, saudara. Haleluya. Jangan bilang buat nenekku di rumah. Haleluya. Makanya nenekmu datang bawa ke sini, amin, supaya dapat kue. Karena saya melihat loh, ini di Surabaya, tidak terjadi di Bandung. Ya. Saya hadir dalam sebuah persekutuan. Kebetulan tuan rumahnya ini kaya dan selalu bikin soto daging yang paling enak, saudara. Dagingnya lebih banyak daripada kuahnya. Saya heran ya saudara. Ada orang-orang yang sudah bawa rantang loh. Hah? Saya lihat, aduh Tuhan, saya yang melihat jadi malu. Sementara yang bawa rantang gak malu loh saudara. Ajaib ya. Aduh, di manakah integritas? Di manakah muka kita nih saudara? Ada lagi saudara, seorang kaya, dia bilang, Bu, setiap kali saya bepergian ke luar negeri, saya suka beli barang-barang yang lucu dan kasih di toilet. Tetapi setiap kali ada persekutuan, barang-barang yang lucu itu yang saya senang hilang semua. Aduh, bikin malu saudara. Saya khotbah di Bon Cafe Surabaya, saya lihat dengan mata sendiri loh saudara. Ada yang datang ibadah, sudah bawa aqua. Dan
itu ya sabun cair itu di prot gitu. Aduh haleluya. Genes ya saudara. Dipindahin, ditumpah ya, dituangi saudara. Aduh memalukan saudara. Berapa sih harga itu? Tetapi kalau kita tidak bertumbuh secara karakter, ya itu jadinya seperti itu saudara. Enggak jadi berkat, jadi beban. Ya, kalau saya dapat jemaat seperti ini, saya bilang, "Enyala daripadaku, engkau pembuat kejahatan." Amin. Ya, saya sudah pernah cerita ya. Namanya saya orang Manado ya. Ngomongnya agak volumenya lebih besar daripada orang Solo ya. Saya kasih peraturan di gereja saya. Setelah ibadah, ibu-ibu janda silakan ambil sembako. Ya. Jadi setelah doa penutup, saya nggak langsung turun. Tetapi saya dengar kok di bawah rame gitu ya. Ternyata yang bukan ibu janda juga ambil sembako. Ya. Wow, saya turun dari tangga, saya emosi. Saya bilang gini, yang sebentar lagi jadi ibu janda silakan ambil sebanyak-banyaknya. Aduh haleluya. Mulai mereka kembalikan. Aduh memalukan loh saudara. Orang percaya hendaklah dapat dipercaya, amin. Orang percaya tanpa dilihat sekalipun tetap jaga integritas di hadapan Tuhan, amin. Sekalipun tidak ditolong, aku tetap akan memilih Yesus di atas segala-galanya. Amin. Sekalipun aku disinggung-singgung sama gembala, gak peduli. Ya haleluya. Aku tetap cinta Tuhan. Sekalipun suami saya sampai detik ini, saya sudah doakan, tetap error. Saya tetap memilih, tetap setia sama Tuhan. Amin. Ibu-ibu ada suami yang error di sini? Ibu-ibu? Ya, kalau Anda mendapati suamimu error.com, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saya cuma bilang kalau suami masih error, anggap dia manusia langka. Anggap dia ini barang antik yang perlu dijaga, karena semakin antik semakin mahal harganya. Amin. Ya, ada juga bapak-bapak gini, bukan saya yang antik bu, justru istri saya yang paling antik. Ya. Walaupun istrimu antik, tetap dijaga karena dia tidak bisa ditukar tambah sama barang apapun. Ya. Jadi semua kita kadang-kala ada antiknya ya. Tetapi setidaknya saudara, walaupun antik-antik, tetap cinta Tuhan. Nanti yang antik-antik itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ya, saya percaya nanti pengurus-pengurus di sini akan lihat mana yang antik-antik ya. Haleluya. Biar dijamah oleh Tuhan, ya biar ditumpang tangan sama Tuhan. Biar yang antik disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kemudian yang keempat, saya lihat kekuatan persahabatan. Sadrak, Mesak dan Abednego ini saudara, mereka tetap saling mendukung walaupun sebentar lagi akan mati. Bisa-bisa loh ya, salah satu di antara mereka begini, aduh aku gak mau mati hidup-hidup apalagi mau dibakar kayak gini. Bisa-bisa loh, si Sadrak ngomong sama Abednego, kamu aja deh, aku enggak. Tetapi saya melihat kekuatan persahabatan itu luar biasa. Mereka masuk api sama-sama ya. Mereka benar-benar jadi sahabat yang mendukung. Saudara, nilai persahabatan yang sejati akan membuat kita kuat dan kita tidak merasa sendiri. Jadi kalau saudara dipercayakan Tuhan masih ada sahabat, bersyukurlah. Kalau saudara sampai hari ini ya tetap ada komunitas dan engkau bisa diterima, berarti hidupmu jadi berkat. Amin. Jangan ada yang bilang gini, aduh dia lagi, kalau udah dia aku gak ke ibadah. Amin. Jangan sampai ada yang gitu ya. Tetapi kalau dia gak hadir, aduh kalau gak ada dia gak rame. Kangenin deh. Biarlah kita selalu dikangenin orang, amin. Gak ada lu gak rame, amin. Ya, coba toleh kanan kiri dan katakan, apakah kau itu? Ya, saya bersyukur sampai hari ini. Walaupun sahabat saya ini kalau di Bandung banyak tuwir-tuwirnya, tapi saya bangga ya saya punya sahabat. Walaupun ya kayak Pak Uang itu 72 tahun ya Pak Uang ya. Hah? 72 ya Pak. Tapi saya bangga bisa bersahabat dengan Pak Uang. Apalagi kalau berfoto dengan Pak Uang, saya merasa saya paling muda. Ya, saya bangga saudara, karena apa? Kalau Tuhan mengizinkan kita punya sahabat, aduh itu spesial loh saudara. Karena Tuhan pernah berkata, sahabat karib lebih dekat daripada saudara yang jauh.
Terkadang kita kalau ada masalah, bukan keluarga kita yang cepat datang, tetapi sahabat loh. Jadi Anda berterima kasihlah kalau sampai hari ini Anda masih punya sahabat. Ya, saya senang melihat ya, ada satu perkumpulan yang setiap hari Sabtu kumpul-kumpul makan-makan. Aduh, puji Tuhan luar biasa ya. Mereka punya kekerabatan yang luar biasa. Bapak-bapak sambil main catur, sambil main apa saudara ya. Aduh, haleluya. Itu tanda bahwa mereka selalu ada kekompakan. Amin. Mudah-mudahan kalau mati nggak kompak, amin. Ya. Kita perlu saling mendukung saudara, saling mendoakan. Karena dengan kita saling mendoakan kita makin kuat. Amin. Nah, terakhir. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Bapak Ibu, yang mengeluarkan Sadrak, Mesak dan Abednego itu bukan Tuhan. Tetapi yang mengeluarkan Sadrak, Mesak dan Abednego adalah siapa? Raja. Kenapa? Tuhan ada di dalam api. Kan raja bilang, tadi kok 3, sekarang kelihatan 4. Ternyata Tuhan pun masuk di dalam api bersama dengan kita. Jadi pendampingan Tuhan itu penting. Karena ketika kita didampingi Tuhan di dalam badai, di dalam api sekalipun, kita aman terpelihara. Amin. Ya, karena Tuhan ada di dalam api, mereka gak terbakar. Bahkan mungkin kalau pada waktu itu ada zaman pegang HP gitu, aduh mungkin ya Sadrak, Mesak dan Abednego viralkan, kami di dalam api dan kami tidak terbakar. Aduh bisa FYP, haleluya. Betul? Seandainya waktu itu di dalam api ada Pak Irwan, waduh pasti Pak Irwan akan telepon semua orang. Pak Tony coba lihat, kami tidak terbakar, sakti men, haleluya. Pasti langsung FYP, mungkin YouTube akan selalu terlihat. Waduh, sekarang Pak Irwan, Pak Henry dan Pak Uwang gak terbakar loh. Wah mereka sakti, haleluya. Ya ini saya bilang, kalau kita dalam penyertaan Tuhan, mau dibantai sekalipun, mau dibanting sekalipun tetap hidup, amin. Sekarang ini banyak pengusaha yang lagi nangis loh saudara. Karena usaha mereka goncang. Saya bilang pengusaha jauh lebih berat dalam berpikir loh. Karena pengusaha bukan berpikir untuk diri sendiri, tapi bagaimana harus menghidupi sekian banyak orang. Karyawannya gimana? Apalagi barusan Idul Fitri itu bersamaan ya saudara ya dengan gaji. Hanya beda 3 hari. Aduh, banyak pengusaha yang pening. Yang nggak sakit jantung bisa debar-debar. Ya, yang nggak sakit mah bisa sakit mah. Karena apa saudara? Di Surabaya ada 1 unit itu 5.000 orang. Waduh, sampai yang punya perusahaan bilang, Bu, rasanya gemetar Bu. Bagi karyawan ini mujizat, tapi bagi kami ini musibah, haleluya. Saudara, ada banyak pengusaha sekarang mungkin kemeringat dingin, gak bisa tidur. Karena memikirkan kebutuhan banyak orang. Jadi saudara, kalau engkau bekerja dalam sebuah perusahaan, doakan perusahaanmu, doakan ownernya. Karena melalui mereka Anda juga bisa makan, amin. Jangan ketika Anda melihat, wah kantor ada masalah, Anda kutuk-kutuk ownernya, aduh haleluya. Belajar untuk berempati saudara, belajar mendoakan. Karena kesejahteraan di sebuah kantor, ya kesejahteraanmu juga kan. Setiap kali Anda pergi ke tempat kerja, berdoa supaya tempat kerjamu tidak mengalami kebangkrutan, tidak mengalami kehancuran, supaya engkau juga masih bisa makan. Sekarang ini, yang di PHK banyak loh saudara, yang kehilangan pekerjaan banyak. Betapa mereka menangis sampai hari ini saudara. Saya melihat bagaimana orang-orang jadi jahat karena masalah perut. Banyak orang jadi penjahat hanya karena apa? Gak bisa makan. Makanya selama engkau dipercayakan Tuhan bekerja di dalam sebuah perusahaan di mana saja engkau kerja, jadi berkat, jadi pendoa, ya biarlah engkau selalu menjadi terang, menjadi garam di tempat engkau kerja, sehingga dengan engkau masih bisa kerja, perusahaan masih jalan, keluargamu tertolong, amin, amin. Yang pengusaha-pengusaha sini yang banyak karyawan coba angkat tangan, nggak usah khawatir, Tuhan selalu ada.
Walaupun terkadang harus gemetar setiap awal bulan harus membayar gaji, tetapi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Tuhan pasti akan tolong di waktu yang tepat. Amin. Kalau mungkin ada pengusaha-pengusaha sini masih membutuhkan karyawan, saya mau daftar. Amin. Maksudnya mau daftar jadi pendoa saja. Iya, jangan khawatir ya Bapak Ibu. Semua boleh bergoncang, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Selalu ada pertolongan ketika kita mau komitmen dengan Tuhan. Walaupun sekarang kita lagi di lembah kekelaman, Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, walaupun kita sekarang jerit-jerit, Tuhan, apakah perusahaan ini mau jalan apa enggak? Tuhan jauh lebih tahu kok. Apa yang terbaik Tuhan akan kerjakan. Saya tutup dengan kesaksian yang saya doakan di Jakarta, saudara. Semua hampir disita, dia punya perusahaan, dia punya rumah, sampai orangnya itu sembunyi, saudara. Karena penagih hutang itu nggak berhenti-berhenti datang sambil dengan ancaman. Tetapi saudara lihat ya, pada musim corona, dia mulai terangkat. Semua yang disita bank dia bisa bayar semua. Kenapa? Dia bergerak di bidang usaha masker, saudara. Benar-benar dia ditolong oleh Tuhan. Hampir-hampir sudah kolaps, saudara. Semua sudah hampir disita oleh bank. Perusahaan maskernya juga hampir mau ditutup. Tetapi datangnya virus corona, dia mengalami kebangkitan yang luar biasa. Sampai hari ini dia sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, bagi orang lain suasana itu mencekam, tapi bagi orang ini tertolong karena dia hampir saja mengalami kehancuran total. Sampai anaknya bilang, kalau papa masuk penjara, biar saya yang pasang badan. Tetapi kita lihat, ada Tuhan di balik semua peristiwa. Tuhan tahu yang tepat dan yang terbaik. Jadi saudara, enggak usah takut. Sekalipun lagi digoncang, tapi saya percaya selalu ada pertolongan Tuhan di waktu yang tepat. Lihat Musa, terancam nyawanya, terancam seluruh rakyat Israel. Tapi kita melihat di waktu yang tepat Tuhan bisa membelah laut. Amin. Di waktu yang tepat, di detik-detik terakhir. Masa ada sih laut bisa terbelah? Enggak ada loh. Tapi karena Tuhan berkarya, laut bisa terbelah. Untuk siapa lewat? Untuk Pak Henry lewat, ya. Untuk Pak Edi lewat, untuk Pak Johan lewat. Jadi artinya semua bisa tertolong di waktu yang tepat. Amin. Kita nyanyi satu pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin. Musik, kalau enggak ada yang main pasti ada yang main nanti. Mana singer WL? Puji Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tanganmu, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak-bapak saja yang nyanyi. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin. Benar Tuhan. Ya Yesus. Ibu-ibu, amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
akan mengingatkan kepada engkau semua yang punya usaha, punya perusahaan. Walaupun goncangan-goncangan lagi sedang terjadi, janganlah teramat takut. Masih ada Tuhan yang sanggup membela. Tuhan jauh lebih tahu apa yang saat ini engkau tangisi. Engkau menghidupi banyak orang, engkau memberi makan banyak orang. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kau butuhkan. Tuhan yang memperlancar usahamu, walaupun sekarang ini dalam goncangan, tapi Tuhan memerintahkan berkat untuk dicurahkan dalam usahamu. Engkau yang saat ini sedang butuh pekerjaan, sampai hari ini engkau sudah mendaftar, engkau sudah mencari-cari dan belum ada jawaban. Percaya dengan iman, tinggal sedikit waktu lagi, engkau akan mendapatkan jawaban spesial dari Tuhan. Engkau akan menemukan keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tetap akan tertolong. Engkau pasti akan ditolong oleh Tuhan. Ada juga di sini yang bergumul untuk jodoh. Tuhan menyediakan pasangan hidup yang tepat buat engkau. Tuhan siapkan yang terbaik. Engkau sebagai seorang mama, seorang papa yang lagi bergumul untuk jodoh anakmu, ingat, dari kandungan ibu, Tuhan sudah tahu siapa pendamping hidupmu. Engkau yang melahirkan anak dan sampai hari ini sudah waktunya menikah, tetapi engkau belum melihat jodohnya. Tuhan pasti dengar doamu. Tuhan memberikan jodoh yang tepat dan yang terbaik buat anakmu. Tuhan juga yang akan memberkati buah kandungan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu akan mendapatkan kejutan spesial dari Tuhan. Kandungannya akan berbuah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kami. Tuhan tahu yang terbaik, dan Tuhan tahu juga bagaimana cara untuk melakukan apa yang kami butuhkan. Bagi yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, bagi yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Apa yang kami berikan untuk Tuhan, Tuhan perhitungkan. Usaha pekerjaan kami diberkati. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan sesuatu yang baik. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan sambil kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.